Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memperlengkapi kita melalui tantangan-tantangan kehidupan. Pernahkah kita melihat burung Raja Wali membesarkan anak-anaknya? Ia akan membuat sangkar di atas tebing batu yang menjulang tinggi, lalu kemudian bagian bawah sarangnya terdiri dari ranting-ranting yang kasar dan tajam. Setelah itu bagian atasnya dilapisi ranting-ranting yang halus dan ditutupi bulu-bulunya yang begitu lembut. Sehingga bayi Raja Wali yang kecil dapat terbaring beralaskan sangkar yang lembut dan berselimutkan dekapan induknya yang penuh dengan kehangatan. Tetapi apabila bayi Raja Wali tumbuh menjadi besar dan tiba saatnya induk Raja Wali mengajarinya terbang, maka Raja Wali akan membongkar bangkir sarangnya sehingga ranting-ranting yang tajam itu mulai terasa menyakitkan. Agar mulai hari itu anak-anaknya meninggalkan kenyamanannya dan mulai belajar menghadapi kehidupan yang keras. Dari atas tebing yang tinggi ia mendorong anak-anaknya dan membiarkan anak-anaknya jatuh dari tebing yang tinggi itu agar ia belajar terbang dan melayang. Tapi betapapun demikian, induk Raja Wali tidak membiarkan anak-anaknya celaka. Ketika anak-anaknya melayang dari atas tebing, induk Raja Wali terbang di atasnya dan siap untuk menyangga anak-anaknya apabila ia mengalami kesulitan untuk melayang dan terbang. Itulah yang dilakukan Raja Wali berulang-ulang sampai anak-anaknya itu mampu terbang melayang seperti induknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang dilakukan Allah kepada umatnya Israel dan yang Allah bisa lakukan kepada kita semua. Sebagaimana Ulangan pasal 32 ayat 11 hingga ayat 22 mengatakan demikian. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya. Demikian Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apabila sekian lama kita mendapatkan kasih, pemeliharaan Tuhan, perlindungan, jawaban-jawaban doa yang mengherankan dalam hidup kita, akan tiba saatnya Tuhan menggoyang bangkitkan kenyamanan. Akan tiba saatnya ia mendorong berani menghadapi kerasnya kehidupan. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, tetapi ia ingin kita bertumbuh, mempunyai kelengkapan, kecakapan baru untuk menjadi saksinya. Anak burung Raja Wali, ia tidak akan punya kelengkapan dan kecakapan, tidak akan punya sayap yang merentang, sanggup terbang tinggi apabila induknya tidak mengajarinya menghadapi tantangan, menggoyang bangkitkan, mendorongnya, membiarkan ia meluncur, betapapun di awal ia mengalami ketakutan. Sebagaimana induk Raja Wali tidak membiarkan anak-anaknya celaka ketika ia mengajari anak-anaknya terbang dan melayang, begitu pula Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Ia akan menyertai kita. Ia akan memberi pertolongan pada waktunya ketika kita memang tidak sanggup untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Tetapi selama ia memperlengkapi kita, ia akan membiarkan kita mengalami pelbagai kesulitan dan tantangan kehidupan. Jadi apabila dalam kehidupan kita Allah menggoyang bangkitkan kenyamanan hidup kita dan Tuhan berkenan kita mengalami pelbagai tantangan kehidupan kita, jangan kita menjauh dari Tuhan. Berserulah, bersandar kepadanya, serta kenalilah kehendaknya dalam kehidupan kita. Maka pada waktunya kita akan takjub oleh karena kita mendapati Tuhan
memberi kelengkapan, kecakapan kepada kita untuk menjadi saksinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang berulang dialami oleh orang-orang Israel dalam kehidupannya. Allah memperkenankan Israel mengalami liku-liku, bahkan perjalanan yang berputar 34 lingkaran menuju tanah yang dijanjikan, supaya mereka memiliki kelengkapan dan kecakapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita apabila satu waktu Tuhan menggoyang bangkitkan kenyamanan hidup kita dan membiarkan kita menghadapi tantangan. Dan ingat, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati.